Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Akmalia, kelas 6F, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membacakan anotasi tentang blended learning yang sudah saya review. Dari 10 artikel yang sudah saya review, saya akan membacakan 3 artikel. Nah, berikut ini 3 judul yang akan saya bacakan. Yang pertama, Teacher Perception of Moodle and Throughput in Blended Learning Program for In-Service Secondary School Mathematics Teacher. Yang kedua, Development of Blended Learning Based on Google Classroom with Async Culture Theme in Mathematics Learning. Yang terakhir, Students Motivation and Subjective Task Value of Participating in Online and Blended Learning Environment. Oke, kita lanjut ke artikel yang pertama. Judulnya Teacher Perception of Moodle and Throughput in a Blended Learning Program for In-Service Secondary School Mathematics Teacher. Autornya Mdutskhelwa, Chen Dolfu, and Ingrid Mostert. Oke, abstraknya yang pertama, tujuan dari artikel ini adalah menganalisis persepsi guru tentang penggunaan objek modular platform berorientasi lingkungan belajar dinamis atau menggunakan Moodle sebagai manajemen pembelajarannya. Terus sistemnya dalam blended learning ini masih skala kecil. Artikel ini dibuat itu di Afrika Selatan gitu. Terus ini menggambarkan bagaimana platform Moodle digunakan dalam kombinasi dengan di kampus dan yang lebih baru sesi kontrak di luar kampus. Jadi ada yang di kampus dan di luar kampus gitu dalam satu semester. Tuh. Terus untuk populasi yang tersebar luas dari 76 guru matematika selama 4 tahun. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan item terbuka. Sedangkan data kuantitatif dikumpulkan dari arsip pusat. Jelas di artikel ini menggunakan 2 data, yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Temuan utamanya adalah Moodle memungkinkan guru untuk mengalami sosial, kognitif, dan kehadiran untuk mengajar melalui diskusi yang sinkron dan asinkron dengan teman sebayanya, dan fasilitator dan kehadiran mengajarnya dengan mengirimkan pertanyaan dan tugas mereka secara online untuk fasilitator untuk memberikan mereka jawaban dan umpan balik. Oke, hambatan utamanya untuk integrasi model ini, yang pertama ketersediaan teknologi yang terbatas, yang kedua kecepatannya lambat, yang ketiga tidak terjangkau biaya. Jadi biayanya tidak tersedia gitu. Latar belakang penting, yang pertama itu ada pentingnya research. Di Afrika Selatan bisa dibilang masih banyak guru matematika dan sains yang kurang terlatih atau kurang siap untuk menyampaikan kurikulum saat ini secara cukup efektif, meskipun banyak kursus dalam layanan yang disediakan di masa lalu. Jadi maksudnya itu meskipun banyak banget kursus, banyak banget les atau banyak banget pelatihan untuk gurunya, tapi di Afrika Selatan tetap masih kurang memadai gitu, kurang terlatih guru-gurunya gitu. Selanjutnya ada riset terdahulu. Yang pertama, pendekatan B-learning telah dianut untuk mengatasi masalah terbatasnya kontak face-to-face. Jadi, diskusi, belajar, ataupun sistem tanya-jawab bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun, menurut Garrison dan Kanuka 2004 di halaman 92. Selanjutnya, terinspirasi oleh munculnya teknologi komunikasi informasi atau TIK yang sangat canggih, pembelajaran juga menjadi online atau e-learning, berkembang menjadi praktik utama yang tersebar luas di Indonesia. Berpendidikan tinggi menjadi bagian dasar dari kehidupan akademik siswa dan tidak lagi bisnis. Intinya hanya untuk universitas-universitas dengan misi untuk pendidikan jarak jauh. Menurut Ellis, Gins, and Pigot 2009, mirip juga dengan Makri, Papinokolgu, Sakri, dan Karkanis 2014. Yang ketiga, Wang, Han, dan Yang 2015. Mereka mengatakan kalau misalnya blended learning atau B-learning disingkatnya menjadi bagian
dari bahasa sehari-hari dalam pendidikan tinggi, seperti universitas maksudnya. Terus lebih-lebih lagi selama 5 tahun terakhir, dengan perkembangan pembelajaran yang online, research question-nya yang pertama pertanyaan peneliti utama. Jadi di sini ada pertanyaan utama, dan yang utama itu nanti diklasifikasikan lagi gitu. Terus pertanyaan yang utama ini, bagaimana sih in-service sekunder guru matematika mengalami penggunaan Moodle sebagai LMS untuk melengkapi face-to-face dan mode pengiriman pendidikan telematika interaktif atau AC dari program AC ini. Pertanyaan tadi dipecah menjadi 4 subpertanyaan. Yang pertama, apa sih distribusi spesial dan guru dalam melaksanakan partisipasinya dalam AC dalam program matematika? Yang kedua, bagaimana para guru mengalami Moodle sebagai platform untuk memfasilitasi kognitif, sosial, dan kehadiran mereka dalam mengajar? Yang ketiga, kendala apa yang dialami para guru dalam integrasi menggunakan Moodle? Yang keempat, berapa tingkat throughput atau tingkat keberhasilan dari berbagai kelompok guru? Selanjutnya ada metode. Pertama, pendekatan metode campuran. Bersamaan diadopsi melibatkan simultan pengumpulan, analisis, dan integrasi data kualitatif dan kuantitatif. Jadi, di artikel ini menggunakan metode yang campuran. Seperti yang saya bicarakan, data kualitatif dan data kuantitatif. Ini juga berhubungan dengan Creswell 2008 yang telah menggunakan metode ini. Arsip Suncep digunakan untuk menentukan biografi dan tata ruang guru, distribusi, dan menghitung laju pengeluarannya. Yang kedua, kuesioner dengan pertanyaan terbuka digunakan untuk mengumpulkan kualitatif data. Jadi, tadi kan ada data kualitatif, itu cara mengumpulkannya dengan kuesioner gitu. Tentang kuesionernya ini juga dikasihnya ke para guru yang merasakan blended learning ini. Terus bagaimana sih pengalaman mereka tentang dengan menggunakan Moodle ini dalam program B-Learning ini gitu. Yang ketiga, sesi kontak face to face dengan durasi 2 minggu ditawarkan 2 kali dalam setahun. Terus selama liburan sekolah bulan Januari dan Juni ini dia ada sesi kontak face to face diikuti oleh seksi belajar mandiri, di mana pesertanya nanti diberikan salinan materi pembelajaran jarak jauh untuk dikerjakan di langkah mereka sendiri di sekolah mereka gitu. Yang keempat, dilakukannya kuesioner online. Jadi kuesioner ini nggak hanya pada saat face to face, nggak hanya saat di sekolah, tapi juga ada kuesioner online-nya gitu. Selanjutnya, untuk peserta dalam penelitian ini adalah 76 fase senior dalam jabatan dan fase pendidikan lanjutan dan pelatihan FET guru yang terdaftar di AC di Jakarta. Program matematika selama periode 4 tahun yang dimulai pada 2009 dan berakhir pada tahun 2012. Resultnya, para guru dalam intervensi dirasakan Moodle positif. Jadi mereka merasakan Moodle ini berdampak positif bagi mereka gitu. Dan memungkinkan mereka untuk terhubung satu sama lain antara guru gitu, secara virtual dan berbagai kehadiran kognitif dan sosial sebagai anggota call yang kritis. Mereka juga merasakan Moodle ini memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen mereka, terus juga mendapatkan kejelasan tentang topik atau konsep yang mereka tidak mengerti dengan baik, misalnya suara dari dosennya ataupun kehadirannya gitu. Tanggapan menunjukkan keinginan yang kuat untuk keterlibatan dalam komunitas ini. Temuan ini juga dapat diterapkan saat merancang kursus untuk mata pelajaran lain juga. Jadi, blended learning ini yang menggunakan Moodle direkomendasikan untuk tidak hanya untuk mata pelajaran matematika, tapi juga bisa digunakan untuk mata pelajaran lain, seperti itu. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, yang pertama ada kesimpulan selain dari result yang tadi. Moodle membantu para peserta untuk mengatasi tidak hanya kebutuhan belajar mereka atau kognitif mereka, tetapi juga berbagai pengetahuan dan pengalaman mereka, seperti pengetahuan sosial sebagai suatu tim. Jadi adanya diskusi di Moodle ini
memberikan kesempatan bagi para siswa untuk berdiskusi secara online tanpa ada batasan waktu. Terus rekomendasi dari beberapa sumber lain gitu. Yang pertama, Wang et al. 2015 membuktikan bahwa istilah blended learning telah digunakan secara bergantian. Yang kedua, studi saat ini mengadopsi Garrison dan Kanuka 2004, definisi blended learning menjadi interaksi bijaksana. Dari kelas tradisional face-to-face, pengalaman belajar dengan pengalaman belajar online. Yang ketiga, Ellis et al. 2009 mengakui bahwa telah adanya relatif sedikit penelitian tentang bagaimana konteks online dan face-to-face memainkan perannya dalam membantu guru dalam jabatan untuk mencapai hasil belajar mereka. Selanjutnya ada statement yang mendukung riset ini. Dalam hal ini, peneliti misalnya Fusco et al. 2011, Garrison 2011, Sea dan Bijarano 2009 setuju bahwa COL ini juga dapat digunakan sebagai rubrik untuk mengevaluasi efektivitas. Kegiatan ini bisa menginformasikan alasannya untuk desain pembelajaran online. Oke, kita lanjut ke artikel yang kedua. Development of blended learning based on Google Classroom with Async Culture, Themes in Mathematics Learning. Autornya R.P. Murtikusuma, Hobri Ahfatahila, S. Hussein, R.R. Prasetyo, dan M.A. Alfarisi. Abstraknya, blended learning ini adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pertemuan offline dengan online. Tujuannya untuk mengembangkan blended learning dibantu oleh Google Classroom dalam pembelajaran matematika menggunakan tema budaya Osing untuk siswa di Banyuwangi. Terus tujuan dari penelitiannya ini membuktikan apakah itu memuaskan, valid, praktis, dan efektif. Budaya Osing dipilih sebagai tema pembelajaran, ditujukan untuk melestarikan budaya lokal di masyarakat di Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan PLOM, desain penelitian pengembangan, model yang terdiri dari 3 fase, yaitu preliminary research, fase prototyping, dan fase penilaian. Blended learning dibantu Google Classroom di penelitian ini dikategorikan valid, 3,85 dari 4,0. Berdasarkan penilaian dari validator, blended learning menggunakan Google Classroom ini dikategorikan sebagai praktis 90,3% berdasarkan pengamatan kegiatan guru dan saran dari praktisi. Blended learning menggunakan Google Classroom ini dalam penelitiannya dikategorikan berdasarkan keefektifannya pada hasil tes siswa 77,27% efektif, menurut pengamatan aktivitas siswa 88,2%, dan menurut hasil respon siswa 84,5%. Kita lanjut ke latar belakang. Yang pertama, pentingnya research. Menurut rencana induk penelitian Universitas Jember 2016 sampai 2020, budaya Osing adalah salah satu dari 9 topik penelitian yang perlu dilestarikan dan diteliti oleh para peneliti di Universitas Jember, Indonesia. Riset terdahulu. Yang pertama, keberhasilan blended learning dalam kegiatan pembelajaran didukung dengan beberapa hasil penelitian pendidikan menurut M.R. Filmes 2015. Yang kedua, sebelumnya, data menunjukkan bahwa Google Classroom meningkatkan partisipasi dan pembelajaran siswa dan meningkatkan dinamika kelas. Selanjutnya, research question. Yang pertama, sebenarnya di sini ada research question-nya ada 4. Tapi yang lebih detailnya gini. Yang pertama, apakah blended learning dibantu Google Classroom dikategorikan memuaskan dalam pembelajarannya? Yang kedua, apakah dikategorikan valid? Yang ketiga, apakah dikategorikan praktis? Dan yang terakhir, apakah dikategorikan efektif? Metodenya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Terus ada 3 tahapan atau fase dalam pengembangan ini. Yang pertama, penelitian pendahuluan, fase prototyping, dan fase penilaian. Terus dalam penelitian ini juga
dia menggunakan data kualitatif dan kuantitatif seperti artikel yang sebelumnya. Kualitatif datanya tuh dia berupa tanggapan dan saran atau perbaikan dari validator, praktisi, dan siswa sebagai catatan di laporan dari artikel ini, seperti itu. Terus kalau kuantitatifnya diperoleh dari skor validasi, observasi, dan skor dari tes. Terus data-data itu kemudian dikelompokkan sesuai dengan 3 aspek yang dinilai, mulai dari validasi, kepraktisan, keefektifan, seperti itu. Terus analisis data validitas digunakan untuk menentukan tingkat validitas alat pengembangan pembelajaran. Data kualitatif dikonversi menjadi data kuantitatif, dengan yang pertama menghitung kembali skor semua aspek validator, yang kedua menghitung rata-rata nilai aspek, yang ketiga menghitung rata-rata keseluruhan VR, dan yang terakhir membuat kesimpulan tentang validitas. Jika hasil analisis ditemukan tidak valid dalam kesimpulannya, maka perlu adanya revisi total dan proses validasi ulang. Tuh. Tapi jika hasilnya cukup valid, maka diperlukan revisi kecil sehingga hanya perlu divalidasi lagi dan dilanjutkan ke uji coba. Gitu. Jika datanya udah valid, lanjutkan ke uji coba. Data ini diperoleh dari aktivitas guru yang diamati melalui lembar observasi. Terus alat pembelajarannya juga dikatakan praktis jika dalam hasil pengamatan kegiatan guru baik, kesimpulan, dan berdasarkan hasil wawancaranya dengan praktis tidak mengubah alat secara keseluruhan. Efektivitas alat diukur oleh 3 aspek, kognitif, psikomotor, dan aspek afektif. Aspek kognitif berdasarkan hasil tes siswa, psikomotor berdasarkan hasil rata-rata aktivitas siswa, dan afektif berdasarkan hasil respon siswa. Result. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria praktis. Nilai rata-ratanya 4,35 dari 5. Secara khusus, kinerja komparatif baik di bidang kemudahan akses dirasakan kegunaannya, komunikasi dan interaksi, pengiriman instruksi, dan kepuasan siswa terhadap aktivitas belajar Google yang sangat baik. Sebelumnya, data menunjukkan bahwa Google Classroom meningkatkan partisipasi dan pembelajaran siswa dan meningkatkan dinamika kelas. Itu juga terungkap kekhawatiran seputar kecepatan dan pengalaman pengguna. Data ini digunakan untuk membangun kerangka kerja untuk mengevaluasi penggunaan platform online. Terus dia mengidentifikasi empat konsep. Yang pertama, kecepatan, kemudahan akses, kolaborasi, dan agensi. Yang mengeksplorasi atau kegunaan platform ini serta pedagogik prakteknya. Jadi, data ini digunakan biar platform online itu bisa membantu dalam kemudahan akses, kolaborasi antara face-to-face dan online, terus juga meningkatkan pedagogik siswa, seperti itu. Selain itu, dalam studi blended learning ini yang dibantu oleh perangkat lunak Moodle juga menunjukkan hasil rata-rata skor prestasi belajar siswa 3,16 dari 4,0. Rata-rata motivasinya 3,21 dari 4,0. Rata-rata kolaborasi komunikasi selama proses pembelajaran 3,19 dari 4,0. Nah, dari yang angka-angka tadi menunjukkan bahwa secara luas berdasarkan hasil di atas, dari penelitian ini, penerapan blended learning berbantuan teknologi sangat praktis dan efektif. Di setiap penelitian pasti ada aja kendala. Jadi kendala yang dimaksudkan dari artikel ini adalah kurang kesiapan guru mengajar di kelas menggunakan Google Classroom gitu. Mungkin kurang adanya persiapan, kurang adanya simulasi dalam penggunaan Google Classroom ini. Kendala berikutnya adalah tidak semua sekolah dapat menerapkan model pembelajaran ini karena masih ada yang beberapa sekolah yang memiliki fasilitas yang tidak memadai gitu. Seperti ketersediaan wifi, ketersediaan lab komputer, seperti itu. Kendala terakhir, penggunaan gadget cenderung disalahgunakan ketika ada pengawasan minimal oleh guru karena mungkin ada beberapa siswa yang menggunakan gadget untuk kegiatan di luar kelas atau di luar pembelajaran. Misalnya, yang seharusnya gadget itu digunakan untuk pembelajaran di Google Classroom, tapi digunakan untuk bermain Instagram, untuk bermain Line, WhatsApp, dan sebagainya gitu.
Beberapa kontribusi implementasi blended learning yang dibantu Google Classroom termasuk proses pembelajaran yang sangat fleksibel dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terus penerapan blended learning ini memungkinkan siswa untuk mengadakan diskusi di luar jam pelajaran jika ada materi yang belum dipahami. Gitu. Jadi siswa yang menggunakan Google Classroom di luar pembelajaran ini bisa saling berdiskusi dan diawasi langsung oleh si gurunya. Jadi bukan hanya siswa yang hanya saling berdiskusi, yang bisa jadi mereka nggak tahu gitu siapa sih yang benar gitu, siapa sih yang mana sih yang harus diluruskan gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan blended learning ini, apalagi menggunakan Google Classroom, diawasi oleh gurunya, ketika siswa mengalami kesulitan, siswa bisa langsung menanyakan ke gurunya, dan gurunya bisa langsung melihat kesulitan apa yang dialami oleh diskusi tersebut gitu. Terus, siswa juga memiliki kebebasan untuk mempelajari materi dari berbagai bahan ajar, karena bahan ajarnya bukan lagi buku yang mereka beli atau mereka dapatkan dari sekolah, tetapi bisa didapatkan dari internet, dari sumber-sumber yang guru berikan berupa jurnal-jurnal, artikel, seperti itu. Terus untuk gurunya, penerapan blended learning berbantuan teknologi bisa mempercepat guru dalam proses mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang pertama, kayak diskusi. Diskusi tadi seperti yang saya bilang, itu diawasi langsung oleh si gurunya. Berarti nilai keaktifan siswa dapat dilihat langsung melalui proses diskusi tersebut. Gitu. Salah satu contohnya. Yang kedua, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas langsung di Google Classroom dapat dilihat langsung oleh sang guru, dapat dilihat siapa yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan. Makanya evaluasi hasil belajarnya juga dia lebih cepat gitu. Penerapan blended learning berbantuan Google Classroom ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa dan guru bahwa proses pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan apabila menggunakan teknologi. Seperti itu. Pembahasan. Yang pertama, kesimpulan. Hasil penelitian ini membahas media pembelajaran dan penyajian data percobaan kesimpulan yang diperoleh. Yang pertama, blended learning dibantu oleh Google Classroom. Dalam penelitian ini dikategorikan valid berdasarkan penilaian dari validator. Yang kedua, penelitian ini dikategorikan praktis berdasarkan pengamatan kegiatan guru dan siswa dan saran dari praktisi. Yang ketiga, blended learning ini dikategorikan afektif berdasarkan hasil tes siswa, pengamatan kegiatan, dan hasil respon siswa. Saran pengembangan dari penelitian ini meliputi yang pertama, blended learning dibantu Google Classroom masih perlu diuji di sekolah lain dengan berbagai kondisi untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Rekomendasi. Yang pertama, guru harus memiliki inisiatif, kemampuan kreatif, dan kemampuan teknologi dalam mengembangkan alat belajar, terutama dalam mempersiapkan perubahan ke abad 21. Menurut M. Elnis 2005, F. Unimah, N.I. Widiwati 2017, dan lain-lain. Yang kedua, blended learning akan optimal jika dikombinasikan dengan halaman yang mudah diakses oleh guru dan siswa. Salah satu contoh blended learning adalah penggunaan Google Classroom. Itulah kenapa rekomendasi ini, yang kedua ini digunakan pada artikel ini. Gitu. Statement yang mendukung riset ini. Di lain studi, responden setuju bahwa ruang kelas G Suite direkomendasikan karena dapat memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa menurut R. Joy et al. 2018. Kita lanjut ke artikel yang ketiga dengan judul Students' Motivation and Subjective Task Value of Participating in Online and Blended Learning Environments. Autornya Silke van Slamburka, Chan Zua, Koen Lambusta, Brian Philipson, Joe Tondeskrop. Abstraknya, pembelajaran online dan campuran atau blended learning ini dimaksudkan untuk pendidikan individual. Jadi untuk lebih ke individual, bukan ke berkelompok seperti itu. Akan tetapi, blended learning ini bagi siswa dan guru kurang memiliki wawasan tentang adanya blended learning ini. Tuh. Maka dari itu pembelajaran
akan menghambat mereka dalam mengantisipasi siswa yang mungkin kesulitan. Penelitian ini memberikan nilai dan biaya yang harus diingat oleh masing-masing guru terhadap siswanya. Jadi, ada siswa yang memberikan saran atau kritik atau masukan ke OBL ke dalam pembelajaran di penelitian ini bahwa adanya terkait biaya yang harus mereka tanggung atau mereka rasakan saat menggunakan pembelajaran OBL ini. Seperti itu. Latar belakang research sebelumnya. Yang pertama, Lopez Lopez and Rodquist Ariza 2011 yang menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang kegunaan e-learning berkorelasi dengan motivasi mereka untuk menghadiri kelas. Selanjutnya, Deci dan Rian tahun 2000 mengkonfirmasi ini, menyatakan bahwa self-efficacy diperlukan untuk semua jenis motivasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa harapan oleh De Fatima Gulo 2014 dan lain-lain, dan nilai menurut Chi and Wang 2008 merupakan predator signifikan dari niat siswa untuk bertahan dalam e-learning. Lanjut research question. Yang pertama, profil motivasi seperti apa yang dapat diidentifikasi di antara siswa dalam program OBL ini? Yang kedua, nilai-nilai spesifik apa yang diberikan siswa pada partisipasi mereka dalam program pelatihan guru OBL? Yang ketiga, peran mana yang dilakukan yang dinilai itu spesifik untuk dipelajari dalam permainan OBL secara umum? Nilai berpartisipasi dalam pendidikan. Yang keempat, apakah ada hubungan antara profil motivasi siswa dan profil mereka dalam nilai subjektif? Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian metode campuran, sama seperti Johnson and Onwigbuzi 2004. Yang pertama, data kuantitatif dikumpulkan, dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama dengan mengembangkan motivasi profil atau profil motivasi dari si siswa. Jadi, di penelitian yang ketiga ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif dulu dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, tahap kualitatifnya gitu, memberikan jawaban dalam penelitian. Jadi, metode dari penelitian ini dia menggunakan metode campur kuantitatif dan kualitatif. Digunakan untuk mengukur tumbang tindih dan mereka jadi kayak saling melengkapi gitu di penelitian ini. Ini juga sama seperti Grant, Caraccelli, dan Graham 1989 mengatakannya seperti itu. Yang keempat, menggunakan data kualitatif. Prosedurnya atau step-step yang dijalani pada saat penelitiannya. Yang pertama, adanya survei. Sebagai pengumpulan informasi tentang siswa, karakteristik siswa, usia dan jenis kelamin, dan motivasi panggilan untuk belajar. Jadi motivasi apa yang menyebabkan siswa ingin belajar, seperti itu. Yang kedua, menjelajahi sejauh mana model teoritis, dalam hal ini model 5 faktor yang sesuai dengan 5 jenis motivasi SDT cukup diwakili oleh data. Berhubungan sama yang nomor 1 tadi tentang motivasi siswa. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur dilakukan oleh pencari, didahului dengan menandatangani persetujuan. Jadi dilakukannya wawancara semi terstruktur. Jadi sebelum ada wawancara ini harus ada menandatangani persetujuan kalau misalnya wawancara itu akan dimasukkan ke dalam penelitian, seperti itu. Terus wawancaranya berlangsung sekitar 60 menit, termasuk pertanyaan tentang topik-topik seperti latar belakang siswanya, alasan, nilai mereka, terus dikaitkan juga dengan partisipasi mereka dalam pendidikan, gitu. Dan bagaimana tanggapan mereka tentang pendidikan online dan campuran ini, seperti itu. Selanjutnya, pesertanya adalah siswa di perguruan tinggi yang mendaftar di sebuah program pendidikan guru. Program pendidikan guru adalah program yang disediakan di universitas dan pusat pendidikan orang dewasa atau AECS. Yang kedua, pada fase pertama, setelah memeriksa untuk outlier universitas dan multivariat,
Sampel terdiri dari 166 peserta dari 3 IC yang berbeda. Usianya antara 20 hingga 56 tahun. Yang ketiga, adanya dilakukannya fase kedua. Siswa yang telah berpartisipasi dalam fase pertama dan ditunjukkan dalam survei bahwa mereka ingin berpartisipasi lebih lanjut di penelitian ini. Lalu mereka dihubungi secara acak sampai kami memiliki siswa dari setiap profil. Oke, resultnya dalam penelitian ini adanya kekurangan informasi tentang keragaman motivasi antara siswa di lingkungannya. Terus jadinya si OBL ini tidak memberikan motivator dalam satu siswa, contohnya. Terus karena hal itu juga guru tidak dapat selalu menyesuaikan lingkungan siswa dalam OBL ini. Studi ini juga membahas kesenjangan dengan menjelajahi keberagaman untuk berpartisipasi dan nilai serta biaya yang dikaitkan dengan pembelajaran di OBL ini. Dengan menjawab pertanyaan tentang motivasi belajar, apakah siswa terlibat dalam pendidikan? Lanjut, penelitian saat ini berkontribusi pada pengetahuan ilmiah tentang motivasi. Jadi, penelitian ini tuh lebih ke arah motivasi siswa terhadap pembelajaran. Dengan pembelajarannya itu jika menggunakan OBL, seperti itu. Dengan demikian, motivasi mereka untuk mendaftar adalah tidak berdasarkan alasan yang secara spesifik terkait OBL. Nilai dan biaya dalam hal ini atau dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan lingkungan online atau pembelajaran dari OBL ini, seperti itu. Karenanya siswa membuat keputusan untuk bertahan berdasarkan keseimbangan nilai biaya. Jadi dimaksudkan guru ini memiliki wawasan dalam hal nilai dan biaya mengenai OBL ini dan sangat penting untuk proyek motivasi ke depannya bagi si siswa, seperti itu. Dengan adanya OBL atau penelitian ini membuat guru jadi paham gitu akan adanya motivasi yang dibutuhkan dari siswa tersebut gitu. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Biaya-biaya yang disebutkan di atas dapat menimbulkan kekhawatiran, tetapi Ngalai 2016 menyatakan bahwa orang yang mengalami biaya tinggi masih dapat berhasil pendidikannya. Jika nilai yang mereka berikan pada tugas mereka cukup, maka itu akan mengatasi biayanya. Situasi Angela menggambarkan hal ini. Dia menyatakan tentang pendidikan OBL-nya tidak kompatibel dengan pekerjaannya dan keluarganya. Jadi salah satu dari si subjeknya atau partisipannya bertentangan dengan si Ngara yang tadi gitu. Si Angela ini bilang kalau misalnya pendidikan OBL ini nggak bisa dilaksanakan oleh dia, kayak nggak kompatibel gitu, nggak sejalan dengan pekerjaan dan keluarganya, seperti itu. Lanjut keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Fleksibilitas OBL ini membuat pendidikan mereka layak. 6 peserta menyatakan bahwa itu tidak akan layak dengan pekerjaan saya jika itu bukan OBL. Ini sejalan dengan penelitian Steer 2009 dan Ruffalo Noel Levis 2016 yang menyebutkan bahwa kenyamanan dan mondar-mandir fleksibilitas adalah faktor pendaftaran untuk program online. Selanjutnya, ini ada beberapa rekomendasi yang disisipkan pada artikel ini. Mulai dari review Deci dan Rian 2004, terus tentang para penelitian terbatas Van Slambuk et al. 2016, terus teori nilai harapan dari Wakefield dan HS 2000, terus tentang guru harus sadar bahwa profesi untuk jumlah momen tatap muka berbeda untuk setiap siswa menurut Austin, York, dan Murta 2013. Terus momen jarak jauh harus dilengkapi dan tidak tempat momen tatap muka dan keseimbangan yang baik harus dikejar menurut Lopez Perez. Yang terakhir ada saran. Penelitian di masa depan tidak hanya mencakup yang lebih besar.
tetapi juga sampel yang lebih beragam untuk meningkatkan generalisasi dan transfer kemampuan dari temuannya. Seperti itu. Cukup sekian anotasi dari saya atau presentasi dari saya mengenai 3 dari 10 anotasi yang sudah saya review, artikel yang sudah saya review maksudnya. Atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.